Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asli Hidayat dari Kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, dari jurusan Administrasi Niaga Prodi D4 Administrasi Bisnis dengan NIM 45223061 dari kelas 2C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau memberikan pemahaman tentang materi kartu kredit. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, apa sih sebenarnya itu kartu kredit atau apa definisi dari kartu kredit? Nah, kartu kredit adalah alat pembayaran berupa kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang memungkinkan pemegangnya melakukan pembelian barang atau jasa dengan pembayaran yang ditangguhkan. Pengguna dari kartu kredit diwajibkan membayar tagihan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh penerbit kartu. Nah, slide berikutnya yaitu bagian-bagian dari kartu kredit pada bagian depan, penjelasan dari bagian-bagian kartu kredit. Nah, yang pertama yaitu chip, yaitu tempat menyimpan data dan meningkatkan keamanan transaksi. Berikutnya ada nomor kartu, yaitu 16 digit unik sebagai identifikasi kartu. Berikutnya ada nama pemegang, yaitu identitas pemilik kartu. Berikutnya ada masa berlaku, yaitu tanggal kadaluarsa kartu. Yang terakhir ada logo penerbit, yang biasanya berupa logo Visa, Mastercard, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada bagian-bagian kartu kredit bagian belakang. Nah, ada 3 di sini, yaitu yang pertama pita magnetik, yaitu untuk menyimpan data kartu untuk transaksi. Berikutnya ada panel tanda tangan, yaitu untuk verifikasi pemilik kartu. Berikutnya yaitu ada kode CVV, yaitu 3 digit untuk keamanan transaksi online. Nah, slide berikutnya ada peralatan pendukung kartu kredit. Yang pertama ada EDC, yaitu Electronic Data Capture, yaitu mesin untuk pembaca kartu saat transaksi di toko. Nah, adapun peralatan pendukung kartu kredit berikutnya yaitu ATM, yaitu mesin untuk melakukan penarikan tunai dan pembayaran tagihan. Berikutnya ada mobile banking, yaitu aplikasi untuk mengelola kartu dan transaksi. Dan yang terakhir yaitu internet banking, yaitu layanan online untuk transaksi dan pembayaran. Nah, slide berikutnya yaitu metode pembayaran kartu kredit. Yang pertama yaitu melalui ATM pada menu pembayaran. Yang kedua bisa melalui mobile banking. Yang ketiga bisa melalui internet banking atau melalui situs resmi bank. Berikutnya ada metode auto debit, yaitu pemotongan otomatis dari rekening pemilik, pemotongan saldo. Berikutnya bisa melalui kantor cabang atau pembayaran langsung di teller bank. Nah, slide berikutnya yaitu klasifikasi kartu kredit berdasarkan limit. Limit yang pertama ada silver, yaitu limitnya 4 sampai 5 juta biasanya. Nah, berikutnya ada gold, yaitu limitnya biasa ada pada range 10 sampai 40 juta. Berikutnya ada platinum yang memiliki limit biasanya ada pada range 40 sampai 1 miliar. Nah, berikutnya ada titanium. Nah, titanium ini eksklusif, yaitu tidak memiliki limit ini atau unlimited. Nah, pada slide berikutnya yaitu klasifikasi kartu kredit berdasarkan fungsi. Nah, fungsi pertama yaitu reguler, yaitu untuk transaksi umum biasanya. Yang berikutnya ada affinity, yaitu fungsi untuk kerjasama dengan institusi tertentu. Fungsi berikutnya ada co-branding, yaitu kerjasama dengan merek dagang. Fungsi yang terakhir yaitu corporate, yaitu untuk kebutuhan perusahaan. Nah, slide berikutnya ada keuntungan menggunakan kartu kredit. Nah, poin pertama yaitu kita bisa
eee, kemudahan transaksi. Maksud kemudahan transaksi yaitu kita bisa membayar tanpa uang tunai. Nah, keuntungan berikutnya yaitu promo dan diskon. Biasanya ketika kita menggunakan kartu kredit, banyak promo dan diskon yang kita dapatkan khusus dari bank. Berikutnya ada cicilan 0% jika pembayaran bertahap tanpa bunga. Nah, yang terakhir, manfaat yang terakhir atau keuntungan yang terakhir yaitu reward point. Nah, ketika menggunakan transaksi menggunakan kartu kredit, kita mendapatkan poin. Nah, poinnya untuk apa? Poinnya bisa kita tukarkan, bisa berupa hadiah atau voucher-voucher potongan pada toko-toko tertentu. Nah, slide berikutnya yaitu ada resiko menggunakan kartu kredit. Sebelumnya kan ada keuntungan, sekarang resiko menggunakan kartu kredit. Nah, resiko menggunakan kartu kredit itu yang pertama, bunganya tinggi jika teman-teman tidak membayar penuh tagihan. Resiko berikutnya yaitu utang bisa menumpuk jika penggunaannya berlebihan atau konsumtif. Risiko berikutnya yaitu denda keterlambatan. Jika teman-teman membayar melewati dari tanggal jatuh tempo, maka teman-teman akan dikenakan denda keterlambatan. Nah, risiko berikutnya yaitu penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan di sini yaitu data kita bisa berisiko untuk dicuri, teman-teman. Nah, adapun tips menggunakan kartu kredit dengan bijak. Nah, yang pertama itu bayar tagihan tepat waktu dan penuh. Selalu lunasi tagihan kartu kredit teman-teman sebelum jatuh tempo untuk menghindari bunga tinggi dan denda keterlambatan, teman-teman. Membayar hanya jumlah minimum dapat menyebabkan akumulasi utang yang membebani teman-teman ke depannya. Berikutnya ada gunakan kartu kredit sesuai kemampuan finansial. Nah, pastikan penggunaan kartu kredit teman-teman sejalan dengan kemampuan finansialnya teman-teman. Hindari berbelanja di luar batas kemampuan hanya karena tergoda oleh limit kredit yang tersedia. Semisal limit kreditnya teman-teman masih ada 10 juta. Nah, teman-teman mau habiskan limitnya, jangan ya teman-teman, tahan. Nah, poin berikutnya itu manfaatkan promo dan reward dengan bijak. Nah, banyak kartu kredit menawarkan promo, diskon, dan program reward. Gunakan manfaat ini untuk pengeluaran yang memang diperlukan, bukan sebagai alasan untuk berbelanja lebih atau konsumtif atau boros, teman-teman. Nah, hindari tarik tunai menggunakan kartu kredit. Penarikan tunai dengan kartu kredit biasanya dikenakan bunga dan biaya tambahan yang tinggi. Gunakan kartu kredit untuk transaksi pembelian, bukan sebagai sumber dana tunai ya teman-teman. Berikutnya, pantau pengeluaran secara berkala. Nah, teman-teman harus rutin memeriksa riwayat transaksinya teman-teman, karena dapat membantu teman-teman mengontrol pengeluaran dan mendeteksi aktivitas yang tidak biasa. Banyak aplikasi perbankan menyediakan fitur ini untuk memudahkan monitoringnya teman-teman. Nah, poin berikutnya yaitu tentukan batas penggunaan bulanan. Nah, teman-teman harus menetapkan batas maksimal penggunaan kredit setiap bulan. Misalnya, 30% limit yang diberikan untuk menjaga pengeluaran teman-teman agar tetap terkendali dan menghindari over limit. Nah, maksudnya itu ketika limitnya kartu kreditnya teman-teman 10 juta, maka usahakan gunakan hanya 30% dari limit tersebut. Jadi, gunakan hanya 3 juta dari limitnya teman-teman agar bisa terkendali dan teman-teman bisa menghindari over limit. Nah, poin yang terakhir yaitu pilih kartu kredit yang sesuai kebutuhan. Sebelum teman-teman mengajukan kartu kredit, pertimbangkan fitur dan manfaat yang ditawarkan serta sesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidupnya teman-teman. Nah, slide berikutnya yaitu kartu kredit, perbandingan kartu kredit dengan metode pembayaran lain. Nah, kartu kredit merupakan alat pembayaran yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi tanpa harus membayar langsung, melainkan dengan menunda pembayaran hingga periode tertentu. Nah, fleksibilitas ini memberikan keuntungan dalam mengelola arus kas, terutama bagi individu atau pelaku usaha yang membutuhkan waktu untuk mengatur keuangan mereka.
Selain itu, kartu kredit seringkali menawarkan berbagai program insentif seperti poin reward, cashback, dan diskon khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi biaya transaksi atau mendapatkan keuntungan tambahan. Keamanan juga menjadi salah satu keunggulan kartu kredit dengan adanya fitur seperti perlindungan terhadap transaksi tidak sah dan sistem keamanan yang canggih. Namun, teman-teman, penggunaan kartu kredit yang memiliki risiko juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Jika tidak digunakan dengan baik, pengguna dapat terjebak dalam utang yang menumpuk akibat bunga yang tinggi dan biaya tambahan lainnya seperti biaya tahunan dan denda keterlambatan. Kebiasaan membayar hanya jumlah minimum setiap bulan dapat memperpanjang masa utang dan meningkatkan total biaya yang harus teman-teman bayarkan. Di sisi lain, metode pembayaran lain seperti kartu debit, uang tunai, dan dompet digital atau e-wallet memiliki karakteristik yang berbeda, teman-teman. Kartu debit misalnya, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi langsung dengan dana yang tersedia di rekening teman-teman sendiri, sehingga membantu teman-teman dalam mengontrol pengeluaran dan menghindari utang. Nah, berikutnya uang tunai memberikan kontrol penuh atas pengeluaran, namun kurang praktis dalam transaksi besar atau online. Nah, dompet digital atau e-wallet menawarkan kemudahan dan kecepatan bertransaksi, terutama dalam ekosistem digital, namun mungkin memiliki keterbatasan dalam penerimaan oleh berbagai merchant. Intinya, dalam memilih metode pembayaran, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan teman-teman, kemampuan finansial, dan gaya hidup masing-masing individu. Kartu kredit dapat menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak dan disiplin, sementara metode pembayaran lain mungkin lebih sesuai bagi mereka yang ingin menghindari risiko utang dan lebih mengontrol pengeluaran teman-teman secara langsung. Pemahaman yang baik tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing metode akan membantu teman-teman dalam membuat keputusan yang tepat dan mengelola keuangan pribadi, teman-teman. Nah, mungkin untuk pemahaman atau materi dari kartu kredit dari saya cukup sekian dari sampai sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata juga mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanya tempat salah dan dosa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.